Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdullah Amir Saidiki dengan NIM 12130300045. Saya dari kelas HTN 3A. Di sini saya akan berdiskusi tentang forum tentang hukum tata negara. Nah, sebelum Yunani banyak mengorbitkan filsuf-filsuf ternama di banyak belahan bumi waktu itu. Mitos telah menjadi pegangan hidup manusia untuk meyakini hal-hal yang tak dapat dimengerti. Singkat cerita, satu persatuan filsuf bermunculan dengan kendaraannya berupa akal dan logikanya yang sehat, menguji kepogohan mitos-mitos yang telah lama berdiri angkuh di dalam banyak kepala penduduk Yunani khususnya saat itu. Berikut beberapa filsuf yang banyak dijadikan banyak bahan isi buku kefilsafatan. Ada Thales, ada Nasimandros, ada Nasimanes, ada Pythagoras, ada Xenopanes, ada Heraklitos, Socrates, Plato, Aristoteles, Plotinus, dan masih banyak filsuf-filsuf yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Demi menggantikan mitos untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan manusia terhadap banyak hal itu, terciptalah yang namanya ilmu, yakni suatu pengetahuan yang tersusun secara terstruktur dari pemberian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan oleh akal logika dengan melalui 3 kriteria buku. Ontologis, yakni dapat didefinisikan atau dimaknai. Epistemologis, yakni ada metode pendekatannya. Dan aksiologis, memiliki dampak kegunaan dan manfaatannya. Belanda, Socrates. In Inggris, Zone Constitutional Law. Bahasa Perancisnya juga ada Droit Constitutional Law, ada Jerman Versus Gerensis. Hukum tata negara adalah perangkat hukum yang dirumuskan secara tertulis maupun tidak tertulis yang mencangkup 1. Susunan organisasi negara, 2. Pembagian cabang kekuasaan negara, dan ada terakhir ini jaminan hak asasi manusia. Nah, sumber hukum pada hukum tata negara sendiri itu hukum material, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau muatan yang ada di dalam aturan-aturan hukum. Pancasila adalah sumber hukum material hukum tata negara sendiri. Ada juga yang disebut dengan hukum formal, itu hukum tertulis. Nah, ini ada dua ya, ada hukum formal dan ada hukum formal tertulis. Yang pertama, ini adalah hukum formal, adalah sumber di mana sebuah peraturan mendapatkan kekuatan hukum, tertulis atau tidak tertulis. Nah, yang tertulis ini peraturan undang-undang pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan UU 1945, TAP MPR RI, UU atau Perpu, PP, Perpes, Perda, Provinsi, Perda, Kabupaten atau Kota. Nah, di sini juga ada hukum yang tidak tertulis. Adalah peraturan-peraturan yang tidak dibukukan atau dikodifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam lembaga negara. Sumber hukum formal tidak tertulis hukum tata negara yaitu adalah hukum adat, konvensi, prakarat, jurisprudensi, dan doktrin. Nah, ada juga namanya asas negara kesatuan. Ada banyak. Di sini ada 3, ada desentralis, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Nah, yang pertama secara umum, desentralisasi terlebih dahulu secara umum dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan. Ada dekonsentrasi, yakni pelimpahan sebagai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Ada juga tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana seperti sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Asas negara hukum. Nah, ciri negara hukum, International Commissions of Justice di Bangkok pada tahun 1965. Ada jaminan HAM, badan kehakiman bebas atau mandiri, pemilu yang bebas, ada kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan keenam yang terakhir ini adalah pendidikan kewarganegaraan. Bentuk negara hukum. Nah, yang secara formal itu ada 3, individualisme atau sebuah negara membebaskan kepada masyarakatnya untuk bernegara. Yang kedua ada negara, Machau Tres atau penjaga malam, yang namanya
yang mana negara itu hadir di saat keadaan membutuhkan sebagai penengah antara negara yang satu dan satu yang lainnya. Ada tiga, yang ketiga ini monopoli. Monopoli ini sendiri adalah kebalikan dari individualisme. Nah, secara material, kolektif atau bersifat konsensus, berdominasi negara tidak memberikan ruang politik atau diskuasi sepenuhnya oleh negara. Dan ketiga ini ada welfare state, yang nama ini menyatukan antara kolektif dan dominasi negara, atau bisa juga dikatakan ideal yang melahirkan atau disebut dengan CNB. Nah, di sini ada asas demokrasi, indikator Van Govar, penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat, penyelenggara kekuasaan secara bertanggung jawab, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, rotasi kekuasaan, pemilu, kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Nah, ini ada juga dua tipe negara. Nah, yang pertama ada unitary state, negara kesatuan vertikal manajemen model seperti Inggris dan Jepang, di mana keduanya memiliki model kepala negara berupa kerajaan dan kekaisaran. Ada central representative model seperti Swedia, Spanyol, dan Denmark. Unification model contohnya Belanda, Miset model seperti contohnya itu ada di Paris. Nah, berikut karakter yang melekat pada negara kesatuan. Satu, konstitusi yang berlaku. Satu, pemerintah di tingkat pusat. Satu, kewarganegaraan. Satu, pemerintah lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat dengan dominasi pusat. Yang kedua ini adalah federal state, negara bagian. Nah, perasaan-perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Ada juga keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Berikut karakter yang melekat pada negara federal. Ada satu, wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, kedaulatan ganda, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif, kewenangan berserikat eksekutif suatu pemerintahan, kewenangan untuk menentukan perpajakan kebutuhan kerja sama sangat minimal. Yang ini juga ada bentuk pemerintahan. Otorikat adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan absolut atas suatu negara terkonsentrasi di tangan satu orang yang keputusannya tidak tunduk pada batasan hukum eksternal maupun mekanisme kontrol rakyat yang diatur kecuali mungkin untuk ancaman implis, kudeta atau bentuk pemberontakan lainnya. Ada oligarki, adalah sebuah kata yang dalam bahasa Yunani dikenal dengan oligarkia. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan keluarga atau militer. Oligarki adalah istilah yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani, sedikit oligon dan memerintah arko. Monarki, ada juga yang namanya monarki atau kerajaan yang berasal dari bahasa Yunani monos atau logos, yang berarti satu, dan archein, yang berarti adalah raja. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah suatu sistem tertua di dunia. Dan juga namanya republik. Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mata tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan, dan seiring dipimpin oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica atau urusan awam, yang artinya adalah kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Kemudian berikut adalah bentuk negara yang menurut Aristoteles serta pemundurannya. Ada monarki, despotin, tirani, ada yang aristokrasi, oligarki, plutokrasi. Ada juga politeia atau sama dengan demokrasi. Dan berikut ada teori peta siklusnya: monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, oligarki, monarki, dan lain sebagainya. Ada sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahfud MD, sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga negara, presidensial dan parlementer. Nah, presidensial ini adalah kepala negara menjadi kepala pemerintahan eksekutif, dan ada pemerintahan tidak bertanggung jawab pada parlemen atau DPR. Parlemen dalam pemerintahan adalah sejajar. Ada juga menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, dan eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Ada juga namanya parlementer. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia bersifat simbol atau nasional pemersatu bangsa. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi kedudukan eksekutif. Kabinet lebih rendah bertanggung jawab pada parlemen.
Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.